hibur setiap hati. Kau kuatkan setiap hati. Berikan kami kehausan akan Engkau Tuhan. Haus akan Engkau. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan. Amin. Terima kasih untuk yang melayani. Hari ini, pagi ini saya akan membawakan sebuah topik tentang kemajuan rohani. Ya. Apa yang maju dalam hidup kita? Perut maju? Coba pegang perutmu maju. Apakah ada kemajuan di dalam doamu? Ada kemajuan di dalam cara hidupmu? Apakah ada kemajuan di dalam kau mencintai Tuhan, makin hari makin cinta akan Tuhan? Apakah engkau merasa dirimu stagnan kerohanianmu, sepertinya ada kebosanan, ada kejenuhan? Ya, sepertinya dulu saya waktu pulang dari kuliah saya di Australia, saya ingat. Karena saya di luar negeri itu, waktu itu sangat aktif, tanda kutip aktif di gereja, pelayanan, ya. Saya sudah mulai bawakan firman sejak di mahasiswa. Dan waktu saya pulang ke Indonesia ada rasa transisi yang sulit. Ya, rasanya tiba-tiba masuk gereja orang asing, rasanya lihat pelayanan bingung mau mulai dari mana. Saya bingung apa yang harus saya lakukan karena ada terbiasa di sana giat di gereja, tiba-tiba datang ke Indonesia saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu pemimpin saya memanggil saya. Oh enggak, sebenarnya lebih tepatnya saya yang cari pemimpin saya. Ya, saya tidak tunggu dicari, saya cari lebih dulu. Saya ingat waktu itu pemimpin saya sedang makan siang karena kami biasanya makan siang di gereja itu sederhana, yang penting rame-rame. Waktu itu saya tidak ada gairah makan, ikut walaupun ditawarin, saya duduk deket dia bilang begini. Apa kabar Lan? Saya cuma bilang, oke lah Kak. Ya, biasa kita begitu kan. Ya, terus dia bilang, kenapa? Kak, kok saya rasanya pulang ke Indonesia jadi tawar hati ya? Saya bilang begitu. Kadang kita begitu kan. Rasanya nggak lakukan apa-apa, bingung nih mau ngapain. Dengan tenangnya pemimpin saya makan. Ya. Saya menantikan apa yang keluar dari mulutnya. Habis dia makan, dia bilang, karena dulu kamu di luar negeri, kamu giat pelayanan. Hidup kamu, pusat hidup kamu ada pelayanan. Sedangkan kamu kalau sampai Indonesia, kamu pelayanannya diambil, pusat hidup kamu hilang. Padahal pusat hidup kamu seharusnya Yesus. Hubungan kamu sama Yesus jadi pusat, bukan pelayanan. Cuma itu tuh dia ngomong, tuh saya pulang. Saya pulang, saya mikir, saya nangis di situ. Saya bilang, Tuhan, iya ya. Kok tanpa pelayanan hidup saya kering? Anda mengerti maksud saya? Tanpa melakukan apa-apa saya merasa kehilangan segala-galanya. Termasuk kehilangan Tuhan. Karena kita begitu. Nggak ngapa-ngapain. Jadi kerohaniannya tergantung. Ya, hari Minggu oke. Kalau lagi ada FA oke, mungkin ya kalau ikut FA itu syukur, kalau nggak ikut saya nggak tahu lagi tuh. Ya, ikut doa oke, kalau ikut doa. Ikut apa? Di situ saya sadar hidup saya sebenarnya bukan mengalami kemajuan rohani. Dulu pun bukan maju rohani waktu baik pelayanan, enggak juga. Enggak juga. Kan ketahuan waktu nggak ada pelayanan kemana iman saya, kemana semangat saya, masa semangatnya tergantung kepada situasi, betul gak? Nah itu yang disebut belum ada kemajuan rohani. Saya pikir dulu rohani saya maju. Ya rohani saya wah sangat rohani lah tanda kutip. Kita kan suka ukur rohani dari situ kan. Gitu. Oh yang duduk kurang rohani, enggak juga. Ya yang di sini enggak tentu lebih berrohani dari Anda yang duduk, enggak juga. Gitu. Kita kan suka pakai ukuran begitu, kemajuan rohani. Ya mari kita lihat. Apa sih yang menjadi ukuran kita? Yohanes 8 next ayat 31 sampai 32.
Ya, kalau Anda punya Alkitab jangan tergantung teknologi. Anda harus buka Alkitab Anda. Ya, bukalah Android Anda, handphone Anda, ya. Oke. Jangan buka buat game aja. Ya, bukalah buat Alkitab. Oke, sudah siap? Katakan amin. Matius 8 ayat 31 sampai 32, baca sama-sama bersama saya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baik, dia sedang berbicara kepada siapa Yesus? Orang-orang Yahudi yang percaya atau tidak percaya? Oke, hari ini saya sedang berbicara kepada Anda yang percaya Yesus. Siapa yang percaya Yesus? Yang gak angkat tangan ragu? Atau tidak biasa ditanya? Nah, ini hanya ingin menunjukkan seberapa Anda mengekspresikan iman, bukan ekspresi perasaan, bukan. Ya, kalau Anda percaya berhadapan dengan Yesus yang berkata, ya, jikalau kamu dalam firman, kamu ada murid. Artinya apa? Tinggal di dalam firman. Ya, abide in his words, in his truth. Ya, kamu benar-benar ada murid. Jadi ada orang yang bukan murid Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa disebut murid. Karena apa? Karena tidak tinggal. Ya, kalau tidak tinggal dalam kebenaran, mereka biasanya tidak tahu kebenaran. Tidak sekedar tahu kebenaran, mereka juga merdeka karena kebenaran itu. Ya, berapa banyak kadangkala kita tidak walaupun tahu firman tapi nggak merdeka. Nah, kemajuan rohani sangat diukur seberapa Anda percaya Tuhan, seberapa Anda tahu kebenaran, seberapa Anda merdeka karena kebenaran itu. Misalnya dulu saya penakut. Firman apa yang membuat saya berubah jadi orang yang tidak penakut lagi? Ngerti ya? Salah satunya di Mazmur. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ada ayatnya. Ya, itu membuat saya tahu, saya tidak perlu takut. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata apa? Tuhan tidak memberikan kita roh yang mendatangkan takut. Nah, itu tertulis di dalam pikiran saya. Tertulis di dalam perasaan saya, tertulis di dalam keinginan saya. Jadi tidak ada rasa ingin takut, ngerti ya? Berapa banyak itu kebenaran ditulis dalam hidup Anda? Seberapa itu tertulis? Bukan tertulis di Alkitab Anda loh, yang buku Alkitab. Mana coba Alkitabnya angkat sedikit, coba saya lihat. Atau Androidnya aja diangkat ya, ada Alkitab Android. Ada? Itu kan tertulis di Android Anda, di buku Anda, betul gak? Tapi tertuliskan di pikiran kita. Tertuliskan di hati kita. Jadi waktu kita lakukan sesuatu keluar ayat, keluar firman. Kan enggak. Kalau kita mikirin sesuatu keluar yang lain. Yang hidup lama yang keluar. Pikiran yang lama. Marahnya yang keluar. Benar gak? Ya. Lagi ngapain? Keluarnya keselnya. Lagi ingat lihat itu orang, keluar memori yang lama yang menyebalkan. Bukannya lihat itu orang, woi saya pernah ngampuni dia. Itu kebenarannya belum tertulis dan belum memerdekakan. Makanya kalau kita mau tahu kemajuan rohani seseorang, seberapa kebenaran tuh memerdekakan. Banyak kali kita tahu cuma jadi pengetahuan. Pengetahuan. Ya, pengetahuan teologi pun tidak menunjukkan orang itu sungguh-sungguh merdeka loh. Ya, makanya kebenaran yang dimaksud ada firman Tuhan yang tertulis. Ulangi bersama saya. Firman Tuhan yang tertulis. Tertulis di mana? Di pikiran. Ya, ulangi bersama saya. Firman Tuhan yang tertulis di pikiran, di perasaan, di kehendak. Itu cuma ada firman. Keinginannya keinginan Tuhan. Orang makin kenal Tuhan ya, makin cuma keinginannya cuma itu aja. Nggak ada keinginan yang lain. Benar nggak kayak Daud? Daud punya semuanya. Kenapa keinginan dia tinggal di dalam bait yang kudus? Kenapa itu ada? Kenapa Daud nggak bilang tinggal di istana yang lebih baik? Kalau kita kan nggak. Beli satu rumah, beli lagi yang lebih gede, lebih bagus. Beli lagi mobil lebih gede. Betul nggak? Lebih nyaman, lebih enak. Pikirin coba Tuhan tinggal nggak di dalam mobil kita yang lebih gede? Nggak tentu.
Makanya tidak heran mobilnya rusak, goncang iman kita. Tuhan nggak jaga mobil gue. Kita marah. Di mana Tuhan? Aneh ya orang ya. Kalau lagi seneng tuh nggak bilang lu di mana Tuhan. Lagi susah di mana Tuhan. Berarti kan dia lupa ya Tuhan ada di mana kadang kala. Ya. Itulah yang disebut tidak ada kebenaran yang memerdekakan. Ya, hari ini ya, yang Tuhan inginkan, seberapa kemajuan rohanimu, kebenaran firman itu berapa banyak merdeka. Ya, kebenaran yang terus menerus next. Kalau kita tahu sesuatu firman yang kita dengar, kita renungkan dan kita tulis, hafal, hidupi, kita praktekkan sekalipun salah, terus ya. Betul gak? Itu yang disebut ada kemajuan rohani. Ada kemajuan. Saya ingat anak saya waktu SMA. Dia SMA 3, anak saya yang perempuan. Sekarang dia kuliah di kedokteran. Udah lulus, lagi keliling rumah sakit. Dia bilang, waktu itu ada pelajaran kimia. Tahu ya pelajaran kimia ya, biasa ada labnya ya. Kimia kan ada teori, ada praktek. Waktu pelajaran kimia ada kata sebuah pencobaan yang harus menuju kepada satu pencobaan mencapai nilai 1 mol. Nah, Anda kayak ngerti pasti nangkep 1 mol harus ada. Waktu lab biasanya sekitar 1 jam kalau tidak salah. Mereka harus praktek. Tapi karena waktu pelajaran selesai ya belum mencapai nilai 1 mol, dia nggak dapat 1 molnya kok belum dapat. Ya dicoba, teori sih gampang betul nggak? Ini tambah ini jadi ini. Tapi dia nggak coba, nggak dapat. Waktu sekolah udah lewat. Saya ingat waktu itu jam 3 atau setengah 4 sudah selesai. Semua pulang walaupun pencobaan udahlah. Paling ditulis tanda tangan guru, nggak dapat nggak apa-apa. Tapi anak saya tetap tinggal di labnya. Saya ingat dia terus mencoba, Tuhan masa belum selesai? Masa cuma teori yang saya dapat Tuhan? Tunjukkan saya. Dia terus coba sampai titik 1 mol. Coba aduk lagi kimianya. Dapat gak ya? Nggak dapat. Coba lagi. Sampai sekolah udah sepi. Tinggal dia dan gurunya yang masih kerja. Biasa guru kan sampai jam 5 sekitar setengah 5. Anak saya terus ada di lab. Ya dia terus coba ya. Akhirnya tepat jam 5 kurang 5 kira-kira. Tepat dapat 1 mol. Artinya antara teori dan praktek sama. Gitu. Tepat 1 mol. Lalu dia puas. Tapi momen hidup dia mengajarkan dia apa? Tuhan saya tahu ada bagian saya yang harus saya lakukan. Yaitu saya harus rajin dan Tuhan menyertai. Anda mengerti maksud saya? Dapat. Dan itu menjadi sebuah modal buat dia sampai hari ini. Bahwa ada bagian saya yang harus saya lakukan. Kalau saya rajin Tuhan akan sertai. Kalau saya berdoa utamakan Tuhan, Tuhan juga akan sertai. Ya, banyak orang tidak sampai sungguh-sungguh merdeka. Dia udah menyerah. Ngerti gak? Ya udahlah pokoknya saya tahu lah. Pokoknya hidup kudus kan gue tahu. Ngerti ya? Kan mesti gini ya. Udahlah saya tahu lah. Yang penting kan doakan. Udahlah 1 menit juga oke lah. Tidak heran kita tidak sungguh-sungguh punya kebenaran. Cuma tahu kebenaran. Dan kebenaran itu repotnya harus terus menerus sampai itu jadi sebuah perubahan hidup dan kemajuan rohani. Betul gak? Ya kayak orang mengalami sesuatu belajar ya sampai tuntas gitu loh. Kadang kita enggak. Asal tahu. Ya belajar sesuatu asal tahu, asal ini. Tapi kalau ditanya pokoknya ya, aku tahulah. Yang khotbah itu gua tahulah. Tapi ditanya seberapa kamu hidupin? Enggak tentu, makanya enggak maju-maju. Orang boleh tambah pintar tapi enggak tentu maju rohaninya. Tidak heran kekristenan tidak bisa diukur dari apa yang kelihatan di luar. Betul gak? Gak bisa sekedar apa yang diomongi. Tuhan sedang bicara kepada orang percaya kepadanya. Yohanes 8 didahului dengan perempuan pelacur yang datang kepada Yesus oleh orang-orang Farisi untuk dirajam. Dan Yesus berkata, aku tidak menghukum. Ya, karena memang kebenaran bukan untuk menghukum. Kebenaran adalah untuk kita sendiri hidupi. Ya, dan mereka mau merajam. Yesus bilang, saya tidak merajam. Ya, karena apa? Dia bilang, aku mengampuni kamu. Kebenaran ada untuk memerdekakan. Kalau orang bilang, kalau saya udah terlanjur berbuat dosa gimana? Ya ada akibat dosa, tetap. Tapi bukan Tuhan yang menghukum. Bukankah yang memilih berbuat dosa kita, daging kita, bukan Tuhan. Akibat dosa tetap ada. Daud berbuat dosa, akibatnya tetap ada. Pedang tidak pernah tersingkir dari kehidupan keturunannya. Ya, tapi Daud tetap berkenan karena dia bertobat. Anda harus mengerti ini. Ya jadi dosa itu ada akibatnya, jangan pikir nggak ada.
Ya. Nah, kenapa harus berulang-ulang? Kenapa orang berkata, saya kayaknya udah tahu, apakah itu tidak cukup? Tidak cukup. Waktu kita kenal Tuhan, yang bagian biru roh kita, pertama kali waktu kita kenal Tuhan, apa yang paling berubah dalam hidup orang Kristen? Pertama kali kita percaya Tuhan Yesus. Makanya tadi saya tanya, apa yang paling berubah? Yang pertama, kita bisa bersekutu sama Tuhan. Tiba-tiba hari pertama terima Tuhan Yesus, hari itu juga kita berkata, Tuhan, kita bisa doa. Makanya kan doa itu yang gak pernah diajarin loh. Di dalam hidup orang Kristen hampir tidak ada loh. Betul gak? Tiba-tiba kita bisa doa. Walaupun ngalipet tangan, walaupun gak tutup mata, kita bisa doa tiba-tiba. Ya Tuhan, itu gak ada yang ngajarin doa itu. Nah, doa itu kita bisa. Makanya kalau udah kenal Tuhan, percaya Tuhan, ya tidak mampu doa Anda yang aneh. Berarti dia belum kenal Tuhan sebetulnya. Dia cuma lihat-lihat aja, ngerti ya? Lihat-lihat aja dari luar gitu. Oh ini orang Kristen, pakai rantai salib nih orang Kristen. Nggak tentu doa. Ya, orang yang percaya Tuhan pasti bisa doa. Yang kedua, dia baca Alkitab, pasti kangen baca Alkitab. Kalau Anda dari dulu sampai sekarang dan selamanya tidak suka baca Alkitab, berarti Anda punya masalah, belum percaya Tuhan. Orang Kristen bukan dilihat sekali lagi hadir di gereja. Apakah Anda doa dan baca Alkitab? Tiap hari, walaupun nggak dilihat, makanya memang sulit diukur. Pertama kali kita percaya Tuhan, persekutuan dengan Tuhan terbuka. Sebelumnya tertutup, kita nggak bisa berdoa. Dan kita rohnya langsung baru, lahir baru. Makanya suka disebut percaya Tuhan. Saya jadi ciptaan baru. Yang di dalam ciptaan baru, yang luarnya belum. Pikirannya belum baru. Perasaan belum baru, apapun belum baru. Ya yang di luar, pikiran, perasaan, kehendak kita belum baru. Masih suka makan cabai nggak? Sebelum kenal Tuhan sudah kenal Tuhan makan cabai. Sama. Masih suka nonton pornografi? Bisa. Tetap nonton? Bisa. Makanya butuh kebenaran terus menerus tiap hari yang kita baca di Alkitab. Tiap hari yang kita hidupi untuk membuat kita berhenti melakukan dosa. Ya, makanya itu kita harus mengerti. Pikiran belum baru. Perasaan belum tentu baru. Makanya bisa marah? Bisa. Makanya butuh kebenaran tentang marah. Alkitab bicara apa tentang marah? Harus ada kebenaran. Alkitab bilang jangan marah karena nanti bisa berbuat dosa. Itu ada ayatnya. Ya, karena ada orang bilang mana? Karena memang gak pernah baca Anda. Alkitab ada tulis tentang marah. Kenapa marah? Gak boleh marah. Alkitab bilang karena marah itu dekat sekali sama dosa. Sebenarnya bukan ditulis apa ya? Waspada ya atau jangan kalau tidak salah. Itu karena deket. Kalau orang marah itu kalau gak bisa kontrol dia bisa berbuat dosa. Alkitab menulis itu. Ya, makanya seberapa jauh Anda tahu kebenaran. Sejauh mana Anda tahu hidupi terus menerus, sejauh mana Anda berubah dan ada kemajuan rohani. Betul gak? Ada kemajuan, wah ini orang maju loh. Ya maju, baru bisa kita bilang maju. Ya jangan ukurnya dari, saya lihat dia tiap minggu nyanyi loh. Nggak tentu. Tiap minggu nyanyi nggak tentu ada kemajuan. Suaranya aja yang maju, bener gak? Ya tapi persekutuan sama Tuhannya maju gak? Nggak tentu kan, betul gak? Dia nggak bersekutu tiap hari. Sekali-sekali saja doanya. Nah itu repot. Ya, nah makanya kita harus belajar apa itu kemajuan rohani. Makna kemajuan rohani yang pertama, next. Ya, kemajuan rohani pertama yaitu makin hari bertambah sifat hati pikiran Allah dalam diri kita. Ya, itu makna yang pertama. Ya, maju. Apanya yang maju? Oh, tambah punya apa? Nah, misalnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa sama-sama? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Apakah bertambah kasih? Bertambah lemah lembut? Apakah bertambah damai sejahtera? Nggak stresan orangnya? Ya, apakah ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Apakah ada hati yang lemah lembut? Makanya orang yang lemah lembut tidak tentu itu juga datang dari perubahan. Kita harus mengerti prinsip firman mengubah kita lewat rohnya, bukan lewat masa lalu. Bukan.
Kalau kita berubah karena firman, itu hasil dari manusia roh. Yang sebelumnya biru itu yang tengah. Ya. Tapi kemajuan rohani yang dimaksud ada kita semakin. Kalau misalnya gini loh. Kita ya kalau dari dulu lemah lembut sama orang yang lembut. Betul gak? Orang yang nurut kita lembut. Sama orang yang keras gimana? Sikat. Loh iya kan ada begitu, betul gak? Nah itu orang lemah lembutnya gak original, betul gak? Kalau Tuhan bilang lemah lembut sama orang yang gimana? Semua orang kan, betul gak? Alkitab bilang lemah lembut gak pilih orang. Nah itu yang datang dari roh. Datang dari kemajuan rohani. Itu lemah lembut yang betul. Makanya orang suka bangga, saya mah dari dulu mah baik. Coba kalau dia dijahatin, dites aja. Tetap baik gak? Yesus dijahatin juga tetap baik. Jadi benci, tetap mengasihi. Itulah yang disebut hidup kita diubah oleh Tuhan. Ya, makin banyak gak sih sifat Allah? Jadi ukuran kekristenan, kemajuan rohani, seseorang ada seberapa jauh dia semakin punya buah roh salah satu. Makanya ini baru kebenaran yang satu loh. Seberapa jauh kita punya kebenaran loh. Ya jadi bukan ini, dia tambah banyak khotbah lu, kayaknya makin hebat ya. Enggak tentu juga. Saya makin banyak khotbah enggak tentu saya lebih rohani. Enggak, saya sendiri gak memberi jaminan itu. Bertambahnya unsur Allah butuh kebenaran terus menerus. Ya bukan pengetahuan yang memperkaya pikiran dan wawasan, enggak. Banyak orang Kristen bilang khotbahnya kurang canggih. Emang secanggih apa sih untuk berubah? Apa yang membuat Anda berubah? Buktinya Android makin canggih ya, betul nggak? Handphone. Anda makin sabar gara-gara Android? Enggak tuh. Malah makin nggak sabar. Lama ya. Ini rusak nih, ganti yang baru nih. Kita makin nggak sabar, kita mau cepet. Enggak, kita nggak tambah sabar, nggak tambah lemah lembut kok. Kau ditanya ya dulu ya, Ma ini mana? Ma ajarin kau sekarang. Buka internet, nggak bisa. Itu tanda sabar? Enggak. Kita apa-apa mau cepet. Ya, Pak bantuin dong cuci piring. Pakai aja mesin, suruh aja pembantu. Apa juga dibayar pakai duit, orang aja dibeli pakai duit. Kita udah gak sabar. Tanda-tanda unsur Allah sudah mulai berkurang. Tidak ada kemajuan rohani sama sekali. Kekristenan sekali lagi diukur kebenaran tentang apa? Sifat Allah apa sih? Apa sifat Allah? Nah kita harus tahu di Alkitab tertulis semua sifat Allah. Yang kedua arti kemajuan rohani adalah apa? Next. Makin tersingkirnya hal yang bukan dari Allah. Kebiasaan buruk, pikiran buruk, benda, perkara yang bukan dari Allah. Apakah Anda sejak kenal Tuhan makin banyak berhala gak di rumah? Apakah Anda makin banyak hal yang menghalangi Tuhan bicara? Apakah hobi Anda, mobil Anda menghalangi Anda untuk makin cinta Tuhan? Mobil baru, dicuci, disikat. Ya, benar gak? Ya, tapi kita punya manusia rohani gak pernah disikat dosanya. Mobil disikat, disenggol orang marah-marah. Ya, kalau perlu itu diambil sama Tuhan, gimana tuh? Apa yang menghalangimu untuk berubah? Apa di dalam hidupmu? Kepahitan kah? Keterikatan dosa kah yang menghalangimu? Apa yang menghalangi? Tiap orang di antara kamu tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa yang milik kita yang paling menghalangi kita? Jangan-jangan Android Anda menghalangi Anda. Tiap pagi baru bangun tidur, mana ya Android? Betul gak? Enggak berlutut dulu. Aduh hari ini, aduh hari ini. Berapa banyak? Apa yang menghalangimu lagi? Kalau perempuan banyak ya keterikatannya. Kalau enggak sesuatu yang baru, kalau enggak dandan, kalau enggak ini enggak bisa. Ya, kalau itu menghalangimu lebih baik itu disingkirkan. Tadi pagi saya cerita satu teman saya pengusaha, istrinya bilang begini. Ya biasa dia tampilnya rapi semuanya. Ya setiap kali saya bilang kenapa rambutnya, kalau biasa rambut makin panjang itu makin harus diurus. Gitu loh, apalagi orang yang suka penampilan.
Betul nggak? Nggak bisa aja nggak ke salon kadang. Ya, dia bilang, aduh seminggu ya mesti sekali Kak ke salon. Tiap pagi saya harus ini. Apalagi anak-anak muda sekarang. Aneh lu bin ajaib saya lihat ya. Nggak bisa keluar rumah kalau nggak dicatok itu rambut. Ya, saya bilang berapa menit? Saya tanya saat teduhnya lakukan nggak? Enggak. Catok itu minimal 30 menit loh. Minimal loh 30 menit. Ya. Saat teduh ada 30 menit. Enggak tentu. Kalau perlu gunting tuh rambut. Jual tuh catok kalau gara-gara itu nggak baca Alkitab. Siap nggak kita radikal? Bukan radikal di luar loh. Terhadap hidupmu sendiri. Siap nggak? Kita kan kadang nggak mau. Ya. Kita nggak pikirkan ada hal-hal yang mengikat kita. Kalau makanan kalau nggak hangat nggak panas nggak mau makan. Itu salah satu hal-hal sederhana. Ya harus hangat, harus panas. Siapa yang begitu tuh ya? Nggak usah angkat tangan, bertobat aja. Ngerti banyak hal-hal kecil yang kita jadikan besar. Penghalang kita. Kalau nggak dijemput nggak mau ke gereja. Dulu nggak ada mobil. Kenapa kekristenan sekarang sangat tidak radikal? Karena kita tidak mengerti apa artinya kasih karunia. Apa arti kehormatan bisa datang dan duduk. Kita gak mengerti. Kita gak hargai itu. Sesuatu yang dapat dengan mudah kita gak hargai. Kita gak mengerti. Makanya apa sih yang menghalangi kita? Ya, tiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Apa milik yang paling berharga dalam hidup? Uang? Gara-gara cari uang pekerjaanmu? Saya harus kerja Bu, mana bisa ke gereja. Ya, saya harus buka toko, saya harus ini, saya harus itu. Saya bilang, kalau mendadak Tuhan panggil sewaktu-waktu apa yang kamu mau bawa? Tokomu dibawa, oi. Hah? Duitmu dibawa, depositomu bawa. Nggak bakalan bawa, saya jamin. Betul nggak? Nggak akan bawa. Kita akan bawa iman kita, betul nggak? Satu-satu yang kita bawa ada iman kita. Yang dicatat di situ. Makanya berapa banyak investasi waktumu. Saya salut ya di tempat. Saya itu ada satu, dia orang profesional. Dia itu direktur perusahaan. Tapi setiap kali dia pulang ke rumah itu jam 7. Jakarta tahuin aja tempat macet. Jauh udah dari Malang dah macetnya mah. Ya dia pulang jam 7, setengah 8 kadang. Jam 8 dia sudah mulai masuk kalau kita disebutnya FA. Dia udah masuk. Seminggu dia pegang FA 2. Ya. Tiap hari Sabtu waktu keluarga. Seminggu sehari ada waktu anak-anak. Jadi disiplin tuh. Ya, seminggu 2 hari dia memuridkan orang. Jadi total 4 hari dia memberi waktu buat Tuhan. Semua istri anaknya dukung dia. Dia bukan full time gereja, oi. Dia bilang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehausan saya untuk memberi. Dia lakukan orang. Kalau saya seringkali ngajak dia bersaksi sama orang, layani orang baru. Ya, dia nggak pernah bilang enggak, kecuali benar-benar nggak bisa. Kalaupun ada meeting dia akan geser dulu. Dia punya FA-nya. Kok kita enggak? Ada aja kita nggak mikirin tuh. Siapa yang mikir? Ngapain ke Eva? Nggak lihat gue udah repot. Saya lihat ya Malang ya, dengan tidak macet aja Anda tidak pernah memanfaatkan tuh. Apa tunggu sampai macet 2 jam Anda baru bisa hargai? Bisa kumpul itu anugerah. Bisa kumpul itu anugerah. Orang Kristen tuh ya paling ngehargai waktu berkumpul. Cuma ngumpul jalan-jalan baru hargai. Ngumpul makan-makan baru hargai. Berarti ada hal yang kita pegang dalam hidup kita. Berarti ada yang pegang. Kalau Tuhan bilang, kau itu milik yang bisa menghalangimu. Lebih baik. Itu kita singkirkan. Kalau nggak, kita nggak maju-maju. Duit maju. Teknologi maju. Rumah maju. Nanti ya, semua maju. Kecuali kerohanian. Dan anehnya kita nggak sadar itu yang sifatnya kekal. Itu yang sifatnya kekal. Jadi, saya mau kasih contoh hari ini. 2 kebenaran yang memerdekakan. Ya, 2 aja ya. Oke. Tergantung berapa banyak Anda baca. Memerdekakan yang bisa membuat Anda bertambah unsur Allah dan Anda akan bisa bertambah kemerdekaan dari keterikatan. Kalau internet Anda di rumah, gara-gara internet Anda terikat pornografi, buang, singkirkan internet.
Di rumah saya baru internet ada Januari ini, yang tahun ini. Sebelumnya saya nggak pernah ada internet di rumah. Karena saya tahu, kalau anak saya ada internet, dia tidak pernah bisa berhenti main game dan YouTube. Saya disiplin, tidak saya bilang. Kalau mau mama yang punya internet di kamar dan kodenya tidak boleh diterobos kamu. Kecuali bikin PR di kamar saya. Karena saya tahu, kalau udah sertifikat, dia nggak cinta Tuhan dulu, dia akan cinta dulu internet. Betul. Makanya sekarang kan bukan Tuhan ada gembalaku, internet ada gembalaku. Takkan kekurangan aku, wifi ada di mana-mana. Betul gak? Udah berubah lagunya. Anak kita gak melihat Tuhan ada gembala. Mama papa ada gembalaku. Mama papa yang memberikan aku uang. Betul gak? Walaupun Anda diam, berarti kan itu betul. Makanya suami saya kalau mendidik anak, dia gak mau. Dia bilang, biarkan anak kita mengerti apa itu pas-pasan. Dulu kan kita lahir dari generasi pas-pasan, betul gak? Generasi gak ada AC, sekarang gak ada AC gak mau tidur. Marah, pindah hotel, keterlaluan. Kita dulu hotel aja gak dapet, bener gak Pak? Yang angkatan kita ya. Walah, saya bilang biarin susah. Anak saya kalau sekali gak ada AC, tidur aja di lantai sampai hari ini. Ya, gelar tikar, pakai bantal, cukup. Kamu ngerti apa artinya menghargai. Makanya anak saya waktu masuk ke kedokteran ini kan, saya tertarik ya. Yang namanya masuk ke kedokteran ada latihan menjaga malam itu sejak kuliah tingkat 3 sampai dia sekarang. Bener dong, harus jaga malam dong. Namanya jaga malam, tahu jaga malam, dokter jaga malam. Dia boleh tidur gak? Boleh gak? Anda gak ngerti ya? Gak boleh tidur jaga malam, namanya juga jaga malam. Tahu orang tua ada yang nanya kepada dekannya. Saya hadir tuh pertemuan orang tua mahasiswa. Pak, kasihan dong anak kita kalau mau latihan rumah sakit. Kan jaga malam capek. Masa gak sediain ranjang? Loh, saya liatin aja orang tuanya. Saya lihat Kristen loh ternyata. Gak ngerti dia loh. Melayani itu apa loh jadi dokter. Ya kesian sedih. Terus dekannya jawab. Non Kristen yang jawab. Bu, yang namanya jaga malam. Bapak ibu. Yang nanya suami istri. Dua-duanya bersaut-sautan kayak perkutut. Masa gak ada? Ngomel gak ngerti masalah. Ngomong banyak lagi. Kita kan suka begitu ya. Masa gak ada ranjang? Namanya jaga malam tidak ada Pak. Kita jadi dokter kan harus jaga 24 jam. Jaga malam ya 12 jam lebih tepatnya. Lo betul gak? Kita mau hidup enak. Lo siap gak sih kita tuh untuk dipakai oleh Tuhan? Oh siap, kalau cuma 2 jam main musik aja itu mah yang enak aja. Yang benar-benar melayani adalah Anda turun ke bawah. Itu. Maka unsur Allah lemah di dalam gereja. Ngerti ya? Banyak gereja. Tapi saya percaya jemaat di sini mau belajar. Amin. Anda mau bertambah, bertumbuh, ada kemajuan rohani. Kebenaran yang pertama kita belajar ya. Ini hanya 2 hari ini. Yang pertama, kita adalah orang kudus. Ulangi bersama saya orang kudus. Kalau sudah percaya Tuhan harus jadi orang kudus. Kalau belum percaya, saya nggak tahu. Jadi kalau Anda bohong atau enggak, saya anggap aja Anda jujur ya pagi ini. Ya, saya orang kudus. Kita semua orang kudus. Semua orang percaya ada orang kudus. Jemaat Allah di Malang, GBI Malang, saya ganti ya. Ya, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Nah, jadi ini kebenaran yang pertama. Kita ini orang kudus. Ya, orang kudus berarti hidup kita harus kudus. Ya, orang kudus tidak perlu merasa ragu-ragu. Orang kudus pasti tahu siapa dirinya. Saya anak Tuhan, anak kudus. Suka atau tidak suka. Ya, kalau kita, itu kita harus tahu. Kita orang kudus. Kenapa kita orang kudus? Karena Yesus sudah mati buat kita. Karena kita sudah terima dia dalam hati kita. Amin. Kita orang kudus. Ke orang kudus kita bertanggung jawab dalam hidup kita. Kita singkirkan yang tidak kudus. Ya, singkirkan apa yang membuat kita tidak kudus. Bersediakah kita? Katanya mau jadi anak Tuhan, katanya mau jadi orang kudus. Tapi kita suka mau setengah kudus, seperempat kudus, walaupun dari kota kudus. Ya, kita nggak mengerti. Ya, bahwa Tuhan yang telah menetapkan kita jadi orang kudus. Imamat yang rajani, itu yang Tuhan yang ngomong, bukan Anda yang ngomong. Waktu kita terima Tuhan, kita jadi umat yang kudus. Itu kebenarannya, jangan berkata gini, kudus gak ya? Saya enggak, sekali kita terima Tuhan, kita jadi umat kudus. Tapi Anda bisa tidak kudus kalau Anda sendiri memilih untuk tidak kudus.
Tapi kebenaran ini berkata dialah yang menjadikan kita kudus. Makanya Mazmur 24 berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kenapa harus tangan? Karena segala sesuatu biasa dimulai dari tangan, termasuk internet. Ya, termasuk apapun kita lakukan, tangan. Ya, bersih tangan dan murni hati, biasa dimulai dari dalam. Hati itu arti pikiran dan perasaan di dalam bahasa aslinya. Ya, pikiran kita yang gak kudus. Kan waktu kita terima Tuhan, kita terima roh yang kudus. Amin. Di dalam roh kita. Pikiran belum sepenuhnya kudus. Perasaan belum sepenuhnya kudus. Butuh kebenaran bersihin pikiran dan bersihin perasaan. Ya, itulah yang membuat kita kudus. Karena firman yang berkata kita kudus. Ya jadi jangan berkata, bosnya enggak. Kudus bukan ditentukan oleh pakaian yang tertutup dari ujung kaki ke ujung rambut. Kudus karena kita oleh iman percaya pada Yesus. Amin. Itu. Kalau Anda nggak percaya, itu yang membuat Anda tidak kudus. Kalau percaya, itu yang menentukan kita kudus. Ya, yang kedua kebenarannya adalah bahwa kita dimampukan untuk hidup kudus. Ulangi bersama saya. Kita dimampukan hidup kudus. Ya, semakin kita percaya pada kebenaran, kita semakin dimampukan oleh kasih karunia. Makanya Alkitab berkata, kitab Yohanes 1 ayat 16 kalau tidak salah atau 11, itu anak Allah, 18 ya. Kita bertumbuh dari iman ke iman. Bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ya. Artinya tiap hari butuh kasih karunia. Hari ini bertumbuh, besok bertumbuh, besok lagi bertumbuh. Ya, nggak ada yang instan jadi. Tetapi kita bisa bertumbuh. Ya, mampu hidup kudus. Oleh apa kita mampu hidup kudus? Oleh kuasa ilahinya. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi siap, tapi harus ada di dalam firman. Sekali lagi tadi kembali ya. Banyak orang ya cuma mau hidup kudus di gereja, di sini dalam firman. Kalau hidup sehari-hari di luar itu nggak mau ada dalam firman, jadi susah hidup kudus. Udah di luar itu nggak percaya Tuhan, di dalam gereja percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, memulihkanku. Tapi kalau di rumah lagi lihat anak, suami atau istri sebel, lagi lihat papa mama sebel. Aku percaya Tuhanku dahsyat, tapi lihat yang satu ini gua sebel. Enggak, ya. Kita mampu hidup kudus. Kita mampu. Kebenaran itu tertulis akan mampu membuat kita hadapi godaan. Mampu. Makanya harus ada kebenaran. Kebenaran membuat kita ada perisai iman, ada panah apa kita punya. Kok kita nggak punya kebenaran, nggak pernah baca Alkitab dan nggak mau baca Alkitab dan tidak suka baca Alkitab, Anda punya masalah. Kalau ada serangan datang, apa yang menjadi benteng kita? Betul nggak? Apa yang bisa kita jaga? Nggak ada. Sekali lagi pujian penyembahan tidak menolong kita hidup kudus. Ketemu kekudusan dia, amin. Ketemu kekudusan, tapi kita juga jadi rasanya layak nggak layak. Gitu loh. Emang Anda bisa berkata tangan yang buka ini internet, tangan yang berzina ini berkata Tuhan. Bisa. Anda pasti punya masalah kalau Anda tetap begitu. Berarti udah ada kemunafikan dalam hidup kita. Nggak bisa. Tangan yang kudus itu untuk Tuhan. Waktu saya ingat pernah saya masuk ke internet, itu yang membuat tangan saya tidak bisa diangkat. Saya tahu saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Ya, kenapa tidak ada kemajuan rohani? Karena di dalamnya tidak ada kemerdekaan. Ngerti? Bukan di luarnya kemerdekaan, dalam tidak merdeka. Kita harus kembali kepada firman yang memerdekakan. Bukan aturan yang memerdekakan, amin. Bukan tata cara agamawi yang memerdekakan. Tidak. Kebenaran yang memerdekakan. Itu kata Alkitab. Dunia tidak ada kemerdekaan. Dunia tidak ada. Makanya kita harus kembali. Waktu Yakub dipanggil, pertama kali Yakub kan berlari dari Esau. Ya di situ dia ke Betel, ketemu Tuhan, terima janji Tuhan. Waktu kedua kali dia dipanggil lagi sama Tuhan. Ya, dia ke Betel lagi kedua kali. Di situ dia kembali ketemu Tuhan. Ya, dan disitulah setelah kejadian Betel yang kedua kali, hidup Yakub berubah. Waktu dia ketemu dengan Allah, di dalam kekudusannya, dia mengalami banyak mujizat terobosan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh mengalami kemajuan rohani? Karena belum ketemu Tuhan
tiap hari. Cuma ketemu dengan tata cara agama, ketemu gereja, ketemu dengan siapa? Manusia, bukan ketemu Tuhan. Kalau kita ketemu Tuhan yang memerdekakan, kita pasti ada kemajuan rohani. Makanya baca. Ya. Makanya waktu yang terjadi berikutnya, terakhir, ya, waktu Yesus berkata, banyak godaan hidup ini membuat kita tidak maju. Majunya yang lain. Ya, saya pernah ditanya sama satu orang yang udah punya 2 bisnis. Terus dia bilang sama saya, Kasunan, saya mau bisnis baru nih. Ya, bisnis apa? Saya bilang, dia jelasin. Terus saya bilang, emang kamu punya waktu? Aduh, kapan lagi, ini kesempatan cuma 1 kali, Kak. Saya bilang, emang kamu kekurangan? Ya, emang kamu gak ada tabungan? Ada sih. Emang kamu rumah cuma 1? Nggak ada sih. Kamu emang kurang mobil? Enggak sih. Lalu apa yang kamu cari? Uang. Terus saya mikir. Lalu saya bilang, kalau udah dapat uang, emang kamu punya lebih rohani habis itu? Dia bilang, mungkin saya akan bisa memberi lebih baik buat gereja. Emang udah yang ada sekarang aja lebih memberi nggak? Saya bilang, jangan pikir lo nambah duit lebih memberi lo. Lo bener nggak? Nggak tentu. Saya bilang sekarang aja belum bisa memberi, apalagi tambah banyak duit, tambah pelit dia. Manusia tamak kan begitu. Daging kita ini bukan, daging ini tidak pernah pemurah. Hanya karena kita percaya Tuhan. Ya, hanya karena pimpinan Tuhan kita bisa jadi yang buah roh tadi. Itu murah hati yang original, yang lahirnya dari roh. Kalau dari daging itu tidak original. Ya. Makanya Yesus bisa berkata, manusia tidak hidup dari roti waktu ada godaan. Kalau kita disodori, kenapa roti? Roti kan bisa hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari itu baik godaan. Yang keluar ada firman. Manusia hidup tidak dari roti saja. Kita kan kalau dapat tawaran ya, ada firman gak? Atau ada ini? Ada ini godaan. Dapat tawaran, dapat, betul gak? Dapat ini itu, aduh godaan. Aduh ini godaan. Kita gak punya firman. Karena yang kita pikirkan roti. Roti seberapa sih cukup? Makanan seberapa yang kita cari? Pakaian seberapa yang kita cari? Berapa sih yang kita mau? Berapa lemari sih? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita bawa kepada kekekalan? Itu penting. Kemajuan rohani kita sangat ditentukan seberapa kita merdeka. Seberapa kali merdeka, artinya merdeka dari pikiran perasaan kita dong, keinginan. Semakin dipimpin Tuhan, semakin kita akan menjadi orang yang punya kemajuan. Ya, saya tutup dengan satu cerita, Simson. Tahu Simson kan semua ya? Simson, pria yang gagah perkasa itu di Alkitab, salah satu hakim. Apakah Simson orang yang punya kemajuan hidupnya? Punya gak? Siapa yang katakan dia punya? Siapa yang katakan dia tidak punya? Siapa yang tidak berani jawab? Takut salah. Simson ada kemajuan rohani? Tidak. Tidak. Tapi dia ditetapkan gak oleh Tuhan sebuah rencana besar? Besar jadi pemimpin. Dia punya karisma? Punya. Punya skill? Punya. Ya dia nazir Allah. Nazir Allah itu ya punya tujuan khusus. Dari kandungan dia udah punya tujuan Allah. Tapi apa yang membuat dia gagal? Dia punya tujuan tapi gagal. Kita boleh punya tujuan dan mimpi, tapi bisa gagal kalau bukan dari Tuhan. Dan tidak melakukan dengan kebenaran, betul gak? Ya, dia gagal. Karena dia tidak berpikir. Tidak semua kesenangan benar. Tidak semua godaan dunia ini membuat kita menikmati. Jangan pikir semua yang di dunia ini adalah untuk kita nikmati. Ada orang berpikir begitu. Namun yang membuat kita bisa keluar dari kehendak Tuhan atau tujuan hidup kita dalam Tuhan, itu ada kenikmatan yang salah. Jadi harus singkirkan. Simson berpikir itu kenikmatan. Tapi dia lupa kenikmatannya merusak tujuannya. Yang Tuhan tetapkan sejak dalam kandungan. Apakah Anda akan menjual kebenaran? Kalau Anda telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Hari ini saya menantang setiap kita. Bukan untuk maju, bukan untuk melayani di gereja, tapi untuk mengambil bagian dalam kemajuan rohani. Ya. Anda harus lakukan sesuatu. Anda harus lakukan sekalipun Anda sulit melewatinya.
Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak meninggalkan kita. Hari ini